Dan kalau ada pasal mereka ini bisa dilaporin, buka-buka baju, mamerin tato dan mamerin otot, nanti kita bisa coba cari pasalnya itu. Astaga. Yang sopan dong. Ini kan uang Agus yang dibawa gitu. Kami keberatan. Kedua, kita mau nanya itu siapa yang ngorok waktu pembicaraan itu, ada siapa yang ngorok? Makin nggak jelas ini, ngorok aja dipermasalahkan, gengs. Aduh, VA. Apa sih mau lu? Orang buka baju dipermasalahin, ngorok dipermasalahin. Apa nggak ada bahan lagi buat nyerang Densu? Ini kayaknya udah kehabisan akal, gengs ya. Sampai ngorok, buka baju aja mau dicari pasalnya. Gorong-gorong adalah seseorang yang tidak tahu terima kasih. Menusuk dia dari belakang. Aduh, model teman yang berbahaya sekali. Udah digaji. Tapi emang lagi musim loh orang yang deket sama kita. Gengs, ada nggak sih si Gary ini nyerang-nyerang NP di sosial media? Ada nggak? Nggak ada loh padahal. Jadi mereka kecewa dengan apa gitu loh. Cuman gara-gara si Gary ini lebih milih untuk menyelesaikan uang donasi itu. Itu masalahnya. Kalau dari awal uang itu pengen dikembalikan lagi ke Agus, ya udah nggak usah diputer-puter lagi. Nggak usah dipersulit. Itu podcast kemarin berapa kali ya, 5 kali ya, itu di luar dari gedung Juang ya, di luar dari gedung Juang kita cuma dikasih uang transport doang, jadi nggak dibayar apa-apa gitu. Jadi jangan dibilang saya diuntungkan, nggak ada diuntungkan. Minta dibayar ya teh, enggak, saya nggak minta dibayar, soalnya ada omongan katanya saya diuntungkan dalam kasus ini, saya endorse nggak ada. Jadi saya sampai jualan begini mati-matian kita mah. Ya kalau menurut gue apa yang dikatakan Densu itu benar, gengs. Ya kita lihat aja, nanti akan terbongkar dengan sendirinya kok. Siapa pemainnya? Kalau Bang Densu sudah bicara punya bukti-buktinya, itu nggak perlu diragukan lagi, gengs. Ya gue kasihan aja sama Gary sekarang ya, lagi digunjingin sama emak-emak, gengs, yang dibilang pengkhianat, pansos, cuman pengen terkenal doang gitu. Jadi gini, gengs, Gary pergi ke NTT sama Densu tujuannya bukan untuk terlihat hebat gitu loh, tapi mereka komit untuk menyelesaikan uang donasi itu, bukan omong kosong doang. Ya gue heran aja sih, sekarang si Gary ini digunjingin, wah seolah-olah si Gary ini pengen terlihat hebat mengalihkan uang donasi itu ke NTT. Lucunya yang ngomong itu orang-orang yang awalnya sepakat sama Gary gitu. Jadi kalau menurut gua, kalau gua lihat nih ya, ada pihak-pihak yang pengen masalah duit donasi ini jangan turun layar dulu nih. Kalau memang mau selesai, nggak usah dirumpi-rumpiin lagi, sindir sana sindir sini. Kalau gua melihat Bang Densu sekarang lagi mode senyap ya, tapi nanti tiba-tiba kelar aja ya kan. Menurut kalian nih? Siapa kira-kira pemainnya? Halo guys, balik lagi baru gua kata-kata tuh. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk pembahasan video kali ini, seperti biasa guys, kita masih membahas persoalan konflik uang donasi yang gak kelar-kelar, gengs. Justru sekarang malah merembet kemana-mana gitu loh. Yang awalnya satu tujuan untuk menyelesaikan uang donasi itu, di tengah jalan kok malah pecah kongsi gitu loh ya kan. Jadi sekarang jangan tanya lagi uang donasi itu kemana. Sekarang uang donasi itu sudah selesai, diselesaikan oleh Bang Densu dan Gary yang dari awal komitmen untuk menyelesaikan uang donasi itu. Sebenarnya gue sangat menyayangkan ya, kenapa ini bisa terpecah gitu loh ya, antara Novi, Gary, dan Bang Densu. Sekarang udah jelas kok di media sosial. Jadi apalagi yang harus ditutup-tutupin ya kan. Jadi semua benar prediksi gue, geng. Kalau gue ngeliat sih lucu aja, yang awalnya setuju tiba-tiba berubah. Jadi sebenarnya apa yang dimau gitu loh. Ya kalau menurut gue apa yang dikatakan Densu itu benar, gengs. Ya kita lihat aja, nanti akan terbongkar dengan sendirinya kok. Siapa pemainnya? Kalau Bang Densu sudah bicara punya bukti-buktinya, itu nggak perlu diragukan lagi, gengs. Ya gue kasihan aja sama Gary sekarang ya, lagi digunjingin sama emak-emak, gengs, yang dibilang pengkhianat, pansos, cuman pengen terkenal doang gitu. Jadi gini, gengs, Gary pergi ke NTT sama Densu tujuannya bukan untuk terlihat hebat gitu loh, tapi mereka komit untuk menyelesaikan uang donasi itu, bukan omong kosong doang. Ya gue heran aja sih, sekarang si Gary ini digunjingin, wah seolah-olah si Gary ini pengen terlihat hebat mengalihkan uang donasi itu ke NTT. Lucunya yang ngomong itu orang-orang yang awalnya sepakat sama Gary gitu. Si Gary juga sudah konferensi pers ya kan, nggak peduli sama semua itu. Ya biarkan saja orang mau ngomong apa, yang penting uang itu sudah selesai. Dan sekarang si Gary juga lebih fokus untuk menyelesaikan masalah laporan-laporan uang donasi yang kemarin sudah dibelanjakan di NTT. Jadi rincian-rincian uang donasi itu yang sudah dibelanjakan dan lain-lain itu akan dilaporkan ke Kemensos lah. Jadi untuk apa digunjingin lagi gitu loh. Kalau teman-teman cermati pasti paham, gengs. Jadi teman-teman juga harus ketahui ya,
ya, kenapa konflik uang donasi ini semakin hancur? Itu bukan hanya si Agusnya nggak tahu diri, tapi juga akibat dikit-dikit posting yang awalnya sudah sepakat nih berdamai nih ya, udah maaf-maafan. Stop, jangan bikin video-video lagi yang membuat si Agus ini tambah dibully gitu loh. Tapi apa kenyataannya? Semua itu dilanggar, gengs. Jadi teman-teman juga harus paham itu. Dan kalau menurut gua, keputusan uang donasi itu dialihkan ke NTT itu sudah tepat ya. Sesuai dengan solusi-solusi yang diberikan oleh Kemensos gitu, gengs. Kalian udah tahu lah, Kemensos juga kemarin sudah menyatakan bahwa pengumpulan uang donasi Agus itu adalah ilegal. Karena solusi-solusi dari Kemensos juga nggak bisa selesai, si Agusnya juga nggak mau berobat, justru malah menjadi-jadi, dan yang paling aman adalah dialihkan ke korban bencana alam, yaitu di NTT. Itu atas rekomendasi dari Kemensos, gengs. Sekarang gue mendukung Bang Densu untuk membongkar siapa pemain itu, karena gue udah gak sabaran lagi, gengs. Bener, karena konflik uang donasi ini semakin panjang, berlarut-larut, ya karena ada pemainnya ini, gengs. Ya, gue dukung Bang Densu untuk membongkar siapa pemainnya. Ya, nanti biar teman-teman tahu dengan sendirinya. Coba kita lihat video Gary ya. Penjelasannya terkait hal tersebut, Mas Giri. Ya, kalau terus terang aku belum lihat ya Mas, karena memang sepulangnya dari NTT kondisi juga cukup sibuk bikin laporan jawaban dan lain-lain gitu kan. Tapi memang apapun itu aku sih nggak apa-apa lah gitu kan. Kalau memang dipersepsikan orang seperti itu ya nggak apa-apa. Ya. Fokusnya adalah kembali sesuai dengan yang awal kita selesaikan donasi ke NTT, dan itu udah ya mungkin kita bisa lihat sama-sama ya, donasinya selesai. Ya. Sekarang tinggal laporan pertanggungjawabannya. Insya Allah besok jadwal saya ke Kemensos untuk bawa laporan. Apapun itu, rumor apapun itu, kebenarannya seperti apa, kalau dari sisi saya pribadi saya belum Jadi membuat asumsi ya. Karena memang kembali lagi fokus saya. Ya, meskipun si Gary ini lagi digunjingin sana sini sama mama ya kan, tapi dia ya bodo amat lah ya kan. Yang penting dia fokus untuk menyelesaikan uang donasi ini, masalah laporan-laporan setelah dari NTT ya, gengs. Biar semua jelas, tidak ada masalah lagi. Dan kalau kita lihat, gengs, masalah uang donasi ini sebenarnya sudah selesai gitu. Tapi yang bikin masalah ini semakin rumit lagi adalah orang-orang yang pengen menaikkan lagi nih, bukan masalah uang donasi lagi, tapi nyerang ke Gary gitu loh ya kan. Jadi kalau menurut gua, kalau gua lihat nih ya, ada pihak-pihak yang pengen masalah duit donasi ini jangan turun layar dulu nih. Kalau memang mau selesai, nggak usah dirumpi-rumpiin lagi, sindir sana, sindir sini. Kalau gue melihat Bang Densu sekarang lagi mode senyap ya, tapi nanti tiba-tiba kelar aja ya kan. Selesai donasi itu sampai di laporan pertanggungjawaban gitu kan. Kalau ketika laporan pertanggungjawaban belum selesai, saya belum mikirin yang lain-lain. Aja sih. Nah, Memang karena terkait hal itu teknis ya, teknis perbankan itu nggak ada masalah ya, tapi memang pelaporannya itu kan namanya overbook gitu kan. Dan itu memang hanya menggunakan single token yang nggak ada ATM dan lain-lain. Dan pada saat ini kondisi bendahara pun ada di Jogja dalam keadaan sakit gitu. Jadi memang dalam rangka yayasan baik saat ini ataupun sebelumnya memang demikian. Dana itu akan ditransfer ke rekening pribadi, siapa yang bertanggung jawab itu pastinya badan pengurus akan mengetahui. Nah, bagi pihak-pihak yang memang di luar badan pengurus, yaitu itu mungkin nggak tahu ya, gitu. Itu aja sih. Nah, itu kita hargai lah pendapat Mbak Emma seperti itu, monggo silakan gitu kan. Yang pasti yang saya jalankan semua sampai saat ini. Jadi sudah dijawab sama Gary dari gunjingan-gunjingan emak-emak itu yang lagi ngerumpiin Gary, yang masalah uang donasi itu ditransfer ke rekening pribadi ya kan. Yang gue heran, kenapa si Gary sekarang yang diserang gitu loh. Oke, ini kita lihat pergunjingannya, guys. Udah kespil. Gila. Teganya, ya Allah, Nov. Padahal Novi yang bikin banyak orang tuh jadi dapet nama. Termasuk cuma jadi orang pegawai yang kerja yayasan tiba-tiba jadi selebriti dadakan. Iri ngomong. Gorong-gorong adalah seseorang yang tidak tahu terima kasih. Menusuk dia dari belakang. Aduh, model teman yang berbahaya sekali. Udah digaji,
Tapi emang lagi musim loh orang yang deket sama kita. Gengs, ada nggak sih si Gary ini nyerang-nyerang NP di sosial media? Ada nggak? Nggak ada loh padahal. Jadi mereka kecewa dengan apa gitu loh. Cuman gara-gara si Gary ini lebih milih untuk menyelesaikan uang donasi itu. Itu masalahnya. Kalau dari awal uang itu pengen dikembalikan lagi ke Agus, ya udah nggak usah diputer-puter lagi. Nggak usah dipersulit. Jadi gue malah curiga nih gengs. Jadi mungkin memang uang itu akan dikembalikan ke Agus lagi gitu. Tapi setelah kasus ini semakin heboh dan semakin terkenal ini orang gitu. Karena gimana ya guys, ketika uang itu akan diselesaikan, akan dialihkan ke NTT atas pembinaan dari Kemensos, malah mau diputar-putar lagi. Aduh, makin gak jelas gitu ya kan. Lihat aja guys, permasalahan ini bukan lagi permasalahan uang donasi ya yang diramein, tapi masalah terpecahnya kubu ini ya kan. Yang awalnya satu tujuan jadi terbelah gitu. Oke, ini ada kabar terbaru dari Eva ya, yang minta Densu bertanggung jawab karena uang itu sudah dialihkan ke NTT gitu. Kita lihat aja gengs. Oke, pernyataan saya gini, namanya uang yayasan itu dikelola oleh yayasan, bukan satu orang, bukan dua orang yang kelola. Tolonglah yang sesimpel mungkin. Kalau memang kalian punya yayasan memang bencana alam, ya bukan satu orang yang nerima, satu orang yang bertanggung jawab. Yang saya lihat ini kan ada dua orang pasangan laki-laki, pasangan partner bisnis atau partner donasi. Ya buat apa dipamer-pamerin itu? Seperti apa? Nanti kan diaudit semua data. Saya aneh melihatnya. Orang buka-buka baju kan nggak tahu di apa sih orang ini? Media kan. Orang buka baju aja dipermasalahkan. Buka baju berkeringat dengan sumbangan dan kasus Agus. Lu iri sama badan Bang Densu atau gimana? Saya protes. Dan kalau ada pasal mereka ini bisa dilaporin, buka-buka baju, mamer-mamerin tato dan mamerin otot, nanti kita bisa coba cari pasalnya itu. Astaga. Yang sopan dong gitu. Ini kan uang Agus yang dibawa gitu, kami keberatan gitu. Kedua, kita mau nanya itu siapa yang ngorok waktu pembicaraan itu, ada siapa yang ngorok? Ketua yayasan ini satu kamar dengan siapa? Karena dia ada yang ngorok. Saya pengen tahu siapa laki-laki yang ngorok. Makin gak jelas ini, ngorok aja dipermasalahkan gengs. Aduh, VA. Apa sih mau lu? Orang buka baju dipermasalahin, ngorok dipermasalahin. Apa nggak ada bahan lagi buat nyerang Densu? Ini kayaknya udah kehabisan akal gengs ya. Sampai ngorok, buka baju aja mau dicari pasalnya. Semua diprotes sama siapa? Bos, serah lu lah. Suka-suka lu lah mau memprotes apa. Yang penting uang donasinya sudah kelar ya kan. Ya, itu jadi tanda tanya ya. Kalian dengar gak? Kan ada kan? Siapa laki-laki yang memanggil yang terhadap orang di podcast itu? Karena saya dengar ada suara laki-laki ngorok. Ya, tolong dijelaskan dulu gitu. Sebelum nanti kita audit itu dong. Betul gak? Masa ada Makin ngelantur nih orang ya. Gak jelas lagi. Dia udah kehabisan kata-kata mau ngomongin apa lagi ya ke Densu. Sedangkan si Densu sekarang diem-diem aja, lagi mode senyap ya kan. Jadi kalau masalah ini disenyapin gengs, ya mereka gak bisa apa-apa lagi gitu loh. Selesai uang donasi itu. Ya karena memang orang-orang itu memang gak mau masalahin itu lur layar ya kan. Jadi ya apa aja dimasalahin lah pokoknya, di up di media gitu, biar rame lagi. Gue sangat setuju sama sikap Gary dan Densu ya. Sangat bijak banget dia menanggapi soal digunjingin segala macam. Gary juga menanggapi dengan bijak. Ya salut aja sih sama Gary. Gue lebih percaya ke Gary sekarang ya. Ke Gary, ke Densu. Justru sekarang yang gak ikhlas uang itu dialihkan ke NTT bukan dari pihak Agus aja gengs ya, tapi ada pihak-pihak nih yang nggak ikhlas gitu uang itu dialihkan ke NTT gitu. Ya serah mereka aja lah ya gengs, karena Bang Densu juga sudah memberikan opsi-opsi kalau memang gugatan uang donasi itu dimenangkan oleh Agus, Bang Densu juga sudah menyiapkan uangnya mengganti kerugian itu semua ya. Jadi jelas ya. Gimana menurut kalian guys? Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.